jangan sampai manfaatnya cuma ada di kamu doang nih, tapi teman-teman lain nggak dapat gitu. Jadi sayang banget. Padahal bisa jadi amal jariah kalau kita dapat manfaatnya, terus kita kasih tahu ke orang, mungkin kita mulai aja kali ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman ya, karena kita masih bisa nih berkumpul di sini untuk acara ROAR kali ini. Tak lupa juga sebelum memulai tentu aja kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, semoga acara kali ini lancar. Nah, teman-teman, selamat datang nih di acara ROAR yang ketiga di batch kedua ini bersama Buka Donasi yang bertemakan mengasah kemampuan critical thinking dan problem solving. Nah, perkenalannya mungkin kenalin dulu nih ya. Nama saya Aufa Diaidan sebagai MC yang akan memandu acara kita pada siang hari ini. Nah, teman-teman, gimana nih kabarnya nih? Suara saya masih kedengaran kayak teman-teman? Aman ya? Oke, gimana nih teman-teman nih kabarnya nih? Masih sehat? Masih sehat. Oh, kabar ya. Mungkin aku nanya satu-satu nih biar kita mindful juga nih. Aku mau nanya ke Kak Syifa nih, boleh nih ke Kak Syifa. Ada Kak Syifa nggak nih? Halo Kak Syifa. Wah, Kak Syifanya lagi mana nih? Oke, Halo Kak. Halo Kak Syifa, gimana nih masih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, semangat buat ikutin ROAR hari ini. Oke, aku mau nanya-nanya lagi nih ya ke Kak siapa ya? Muhammad Fikri, boleh deh Muhammad Fikri. Ada nggak nih kakaknya nih? Belum. Oke. Ke Kak Ria deh, ke Kak Ria Agustira. Gimana nih kabarnya Kak Ria? Alhamdulillah. Gimana kakak sendiri kabarnya? Alhamdulillah baik. Selalu baik insya Allah ya. Semoga. Oke, teman-teman boleh nih sebelumnya coba kasih emot dulu nih tentang kabar hari ini. Apakah senang, ceria gitu. Boleh dong kasih emotnya nih. Pengen tahu aja. Kasih emot dong teman-teman. Oke, Mada Satya. Oke nih katanya. Wah, Muhammad Fikri love. Berarti ini lagi berbunga-bunga nih kayak sedang bucin. Oh, KRC juga love. Mana lagi nih Naya? Oh, Kak Syifa, ulang tahun Kak Syifa. Alhamdulillah, barakallah. Yang lain mana nih? Emotnya dulu dong, biar aku tahu nih kabar kalian. Oh, oke, Wawa. Oke, katanya. Ria Agustira. Wih, love. Yang lain mana nih? Yang lain nih? Boleh-boleh. Minta emotnya dulu. Oh, oke, Adi. Oke deh. Perkenalkan lagi ya, nama saya tadi Aufa Diaidan ya, selaku MC kali ini yang akan membantu acara kali ini. Semoga di pandemi ini ya, mungkin ya pandemi yang mungkin udah lama-lama hilang ya. Semoga teman-teman masih senantiasa memiliki kabar baik ya semua. Amin ya robbal alamin. Cuman tetap harus jaga tubuh ya, kesehatan, karena katanya dengar-dengar ada varian baru sih, katanya COVID-nya ada varian baru. Nah, makanya teman-teman hati-hati aja nih, semoga nggak tertular varian yang baru ini, katanya sih ada, aku juga nggak tahu ya, semoga itu hanya kabar. Oke, baik, selanjutnya mungkin aku bisa bacain tata tertib dulu, mungkin kakaknya bisa saya tata tertib. Halo Kak. Oke, jadi tentu saja
kita punya tata tertib dong, karena karena dalam suatu acara tentunya harus ada batasan-batasan. Jadi tata tertib kali ini pertama peserta diharapkan menggunakan pakaian yang sopan sebelum memasuki meeting. Jadi tetap aja ya, adabnya itu ya memakai pakaian sopan ya, walaupun mungkin kalau di Zoom kan bisa off cam atau segala macam, tapi adabnya tetap memakai pakaian sopan gitu, agar berkah. Oke, yang kedua, peserta diharapkan menggunakan nama lengkap atau nama asli di Zoom ya. Jadi ini kan juga mempengaruhi sertifikat juga ya nanti ya. Jadi kalau bisa teman-teman pakai nama lengkap ya. Contohnya Aufa Diaidan gitu misalnya, atau Kak Muhammad Fikri gitu misalnya. Jadi pakai nama lengkap aja gitu. Terus peserta diimbau menyalakan kamera dan mematikan mic ya, off mic selama acara berlangsung. Jadi diharapkan teman-teman ini untuk menyalakan kamera, karena adabnya juga ya menyalakan kamera gitu ya. Anggap aja ini kayak acara offline gitu kan. Sebenarnya kan kalian kelihatan mukanya. Terus sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara menyelesaikan materi. Namun peserta juga dapat langsung mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat ya, yang kemudian akan dijawab pada sesi tanya jawab. Peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan secara lisan saat sesi tanya jawab menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Apabila peserta melanggar tata tertib, maka panitia berhak mengeluarkan peserta dari ruangan Zoom. Oke, mudah dipahami ya, teman-teman. Oke. Oke, terima kasih, operator. Oh ya, teman-teman juga dihimbau nih, teman-teman yang belum nge-follow IG Buka Donasi, boleh nih, aku tungguin 2 menit deh, 2 menit untuk follow akun IG Buka Donasi. Coba yuk, kita follow dulu nih, akun Instagramnya Buka Donasi. Tuh, udah ada, di-share sama kakaknya. Oke, di-follow dulu 2 menit nih, aku tungguin 2 menit untuk follow IG Buka Donasi. Di situ kalian bisa lihat tuh banyak penyaluran-penyaluran dari donasi yang kita kumpulkan, banyak konten-konten menarik juga yang bermanfaat tentunya gitu. Dan info-info webinar ini juga ada di IG Buka Donasi. Jadi kita transparan banget nih teman-teman ya. Bisa dilihat sendiri nih IG Buka Donasi. Yuk di-follow dulu yang belum follow, yang udah follow ya jangan di-follow lagi, ntar unfollow. Boleh nih di-follow dulu lagi nih. Aku tungguin bentar lagi, 1 menit lagi untuk di-follow dulu. Jadi bisa dilihat ya di Instagramnya kita transparan banget, insya Allah ya. Jadi setiap campaign yang kita adain, terus terkumpul juga donasi, insya Allah selalu kita salurkan gitu. Dan kita dokumentasikan sebagai bukti bahwa kita nih nyalurin gitu. Jadi yuk boleh di-follow dulu. Di-follow. Oke, sebentar lagi ya, 30 detik lagi. Boleh nih sambil balik lagi, diajak-ajakin lagi teman-temannya. Follow. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, teman-teman Buka Donasi juga, kita nih punya grup WhatsApp. Jadi kita punya komunitas. Namanya komunitas Peduli Yatim dan Sedekah Everyday. Nah, di sini teman-teman boleh banget nih untuk bergabung bersama kami, dapat info juga nanti terkait campaign-campaign yang ada gitu, terkait kebaikan-kebaikan lainnya, terkait donasi-donasi yang ada gitu. Nah, itu bakalan ada di situ semua nih. Ada info-info webinar juga segala macam. Nah, yuk masuk aja nih langsung ke WhatsApp komunitas Peduli Yatim dan komunitas Sedekah Everyday. Nah, tuh udah di-share sama kakaknya nih. Boleh nih teman-teman gabung aja langsung. Tinggal klik langsung kita bisa gabung. Jadi nanti ada reminder gitu loh. Karena sebenarnya hidup itu butuh yang namanya reminder ya. Kalau kita pengen berdonasi sebenarnya, tapi kita lupa mulu gitu. Nah, makanya di sini kakaknya nanti bakal reminder ke grupnya. Suara saya masih jelas kan ya? Aman ya? Aman kan, aman? Halo. Aman, Kak. Oke. Biar makin kenal sama Buka Donasi, sebentar lagi kita bakal saksi nih video perkenalan Buka Donasi nih. Mungkin opera bisa di-share-in. Jadi biar teman-teman juga tahu nih apa sih Buka Donasi gitu.
mantul banget nih, tadi udah kakaknya udah nge-share, jadi bisa kita lihat sendiri ya buka donasi itu. Ya, ini, oh ya, saya on cam ya, masih on cam ya. Oke, jadi bisa kita lihat tadi buka donasi sendiri merupakan platform yang memang menggalang donasi gitu ya. Jadi kan kita daripada capek-capek ya susah-susah nyari tempat buat donasi di mana nih dan segala macam gitu. Nah, makanya buka donasi menyediakan tempat buat kalian mudah nih buat donasi gitu. Jadi tinggal scan ada barcode-nya atau misalnya bisa juga lewat web bukadonasi.com. Di situ kalian bisa lihat tadi ya ada tutorialnya juga gimana sih cara bikin campaign. Bikin campaign tuh kayak misalnya mau misalnya kalian punya teman yang lagi sakit apa yang membutuhkan banget gitu ya, dan kalian bisa tuh bikin campaign terus ditaruh di website buka donasi. Begitu juga ada cara-caranya juga gimana cara kita biar donasi gitu. Sebenarnya simpel kok, tinggal scan aja barcode-nya langsung konfirmasi ke admin yang ada. Gitu sih sebenarnya buka donasi. Oke, sekarang kita biar makin kenal nih sama buka donasi juga, aku pengen ngasih tebak-tebakan. Jadi, oh ya ini masih kelihatan kan ya? Ini gue. Udah gini aja deh. Nah, biar kelihatan juga nih muka aku ya. Jadi aku punya tebak-tebakan kuis cepet-cepet siapa cepet dia bakal dapet GoPay. Jadi teman-teman nih cepet-cepetan ya siapa yang dapat GoPay. Jadi aku punya pertanyaan, nanti ada batas jawabnya. Jadi nanti aku bilang misalnya siapa nama MC hari ini gitu. Nanti langsung tuliskan Aufa semua gitu ya. Batas jawab. Nah, tapi jangan dijawab dulu sebelum aku ketik nanti di kolom chat tulisannya batas jawab gitu. Jadi ini sistemnya cepet-cepetan bakal dapat GoPay. Misalnya nih ya, aku bakal ngirimin kayak gini nih. Batas jawab. Siapa MC hari ini? Terus pada nulis semua ya. Aufa gitu. Oke. Jadi kalau jawabnya sebelum batas jawab ini dianggap dia nulir gitu ya. Nggak bakal diterima. Oke. Cepet-cepetan ya, teman-teman ya. Siap? Udah siap belum nih? Ada yang bilang siap dulu dong. Kalau nggak dimulai-mulai nih. Siap kan nih? Halo. Siap, oke. Mega paling cepat. Oke, siap ya. Cepet-cepetan ya. Apa sih kepanjangan dari ROA? Sabar dulu, sabar. 3, 2, 1. Wah, mana nih? Wah, nggak ada yang bisa jawab. Wih, nongkrong di webinar. Gimana nih? Wih, nongkrong di webinar. Oke. Wah, udah banyak nih. Gimana nih, Kak Wawa? Siapa nih yang duluan nih? Kalau dari aku sih, Kak Mega Septiana sih. Kalau dari Kak Wawa siapa nih? Sama nggak? Kak Mega. Kalau dari aku sih Kak Mega Septiana nih. Sama lah ya, Kak Mega sih Kak. Oke, mantap. Selamat untuk Mega Septiana. Nanti mungkin dihubungi oleh panitia kali ya. Nanti sama panitia bakal dihubungin Kak Mega untuk nanti menerima GoPay-nya. Kalau misalnya nggak dihubungin, tagih aja nggak apa-apa. Tagih aja, santuy. Panitianya anaknya asololay banget. Oke. Mantap nih Kak Mega. Aku di pin yang bagian ini aja dong, aku on cam, nggak apa-apa. Ini yang dari laptop. Soalnya aku takut keluar juga, jadi aku pakai 2 device ya teman-teman. Oke, selamat tadi buat Kak Mega Septiana. GoPay-nya semoga bermanfaat ya, dan semoga GoPay-nya boleh juga sih dibalikin lagi ke kita. Jadi maksudnya didonasiin. Oke. Nah, udah pada semangat kan tadi, udah habis tebak-tebakan nih ya. Pasti, wah semangat banget, aku juga semangat banget nih. Langsung ya, selanjutnya kita mau bicarain dulu, aku mau bacain dulu terkait CV dari Kak Alfat. Oh, ini Kak Alfatnya udah hadir ya. Oh ya, halo Kak Alfat. Halo.
udah hadir kan ya Kak Alfat ya? Halo Kak Alfat. Halo, halo. Halo, halo. Oke. Ini suaraku kedengeran ya? Aman ya? Kedengeran Kak. Oke. Yaudah mungkin aku bacain dulu sih. Itu udah ada Kak Alfat tuh tadi on cam. On mic. Halo Kak. Halo, Halo. Aufa. Halo teman-teman. Mohon maaf ya, ini sinyalnya agak kurang bagus ini. Jadi harus off cam ini. Oh ya, nggak apa-apa Kak. Ya agak ini ya. Oke. Dipanggilnya Kak apa Kak? Kak Alfat aja ya Kak? Iya betul, ya. Oke Kak Alfat. Oke, aku izin bacain CV-nya Kakak dulu ya Kak. Ya silakan Aufa. Oke, nanti kalau ada yang salah dikoreksi boleh. Oke deh. Mana nih CV-nya? Oke, jadi ini Kak Alfat CV-nya, wah, baca-baca dulu nih. Researcher, wah berarti ini suka ngeriset-riset nih ya Kak. Oke, jadi kakaknya ini histori akademiknya beliau di UGM ya sebagai Politik and Governance, terus juga University of York itu, wah, Master of Arts in Social Politics. Wah, keren. Terus juga lahir tanggal 3 Agustus 1994 di Jakarta. Wah, anak Jakarta banget nih. Jakarta mana nih, Kak? Kalau boleh tahu, Kak. Tanjung Priok gitu. Sama Alamat kayak lengkap. dong. Priok. Saya juga di Priok, Kak. Di Di mananya, Kak? mananya? Saya Saya di Swasembada. Oh, Swasembada. Kakak anak SMA 13, Kak? Bukan. SMA-nya. Aufa di mana Aufa? Saya di ini di Lagoa. Lagoa tuh deket apa ya? Deket masjid sih. Lagoa tuh Menteng. Saya di belakang wali kota. Cuman Iya, kayaknya di Jogja. Tahu. SMA-nya di Tahu mana? tahu. Jogja. SMA-nya. Domisilinya di Jogja. Dari Oh, kecil domisili. di Jakarta di Priok. Oh, gitu. Oke. Iya, saya tahu Swasembada banyak teman-teman saya. Oh, di Swasembada. Oke. Terus kakaknya nih kayaknya kalau saya lihat-lihat nih suka banget ini ya, bagian research ya. Kayaknya core skill-nya, terus juga pandai leadership and teamwork dan academic writing. Nah, mungkin bisa nanti teman-teman baca sendiri. Juga, nih, achievement-nya the most valued student in taking real world problem di tahun 2021. Terus delegation of DKI Jakarta Province in AISEP ya, Mei tanggal 2018, dan masih banyak lagi. Presiden BEM. Oh, jadi BEM IKM juga ya Kak, di UGM ya Kak? BEM IKM ya Kak? Oke, mantap. Keren banget nih kakaknya, makanya. Oh iya, benar. IKM UGM. Oke. Udah keren banget nih kakaknya nih. Jadi sayang banget nih, pasti nih aku yakin nih pasti bakalan banyak insight yang bakal dikasih sama Kak Alfat. Jadi teman-teman, mumpung belum banget dimulai, boleh banget nih diajakin lagi teman-temannya. Jadi jangan sampai ilmu dari Kak Alfat ini cuman mentok di sekalian doang gitu. Kalau bisa jadi amal jariah buat teman-teman yang lain gitu ya. Boleh nih diajak-ajak lagi teman-temannya untuk join. Oke, mungkin itu CV dari Kak Alfat yang udah keren banget, banyak banget. Baik, karena mungkin Kak Alfatnya juga udah hadir, mungkin di tengah-tengah kita kan udah hadir juga, mari kita simak nih materi dari Kak Alfat ya tentang tadi kemampuan critical thinking and problem solving. Mungkin dari saya serahkan ke Kak Alfat. Ya Kak. Halo. Kak Alfat. Sebentar, saya cari sinyal dulu. Iya Kak, nggak apa-apa.
Sambil Alfatnya nyari sinyal nih teman-teman, balik lagi tadi, ajakin lagi, jangan sampai kalian yang dapat smartphone. Cek suara saya udah jelas belum? Aman. Oke ya. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman bukadonasi.com ya untuk menghadirkan saya di dalam forum hari ini. Weekend sambil bareng anak, jadi mohon dimaklumi ya kalau ada suara anak-anak kecil. Saya mohon izin untuk menyampaikan materi terkait dengan critical thinking dan problem solving ya, sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kami di term of reference. Sudah terlihat ya gambarnya ya? Cek, terlihat ya? Oke. Baik, teman-teman semua yang berbahagia. Jadi ada banyak hal yang kemudian melatar belakangi kenapa tema ini menjadi sangat penting dan relevan untuk kita diskusikan. Pertama, kalau misalnya kita melihat dari kajian yang dilakukan oleh World Economic Forum, mereka pada tahun 2020 membuat sebuah kajian namanya Future of Jobs Report. Nah, di mana di sini kita bisa melihat ya bahwa ada keharusan bagi kita untuk melakukan reskilling. Artinya reskilling ini ya kita harus menata kembali kemampuan yang harus kita miliki sebagai seorang karyawan, sebagai seorang tenaga ahli, sebagai seorang ekspor kayak gitu. Nah, itu diharapkan akan harus dijawab sebelum tahun 2025. Sebab pada tahun 2025 setidaknya ada 10 kompetensi atau keahlian yang harus dimiliki oleh kita semua. Pertama itu adalah kemampuan berpikir analitis dan juga kemampuan untuk berinovasi. Kedua adalah sebagai pembelajar yang aktif dan juga proses belajar yang strategis. Sebentar dulu, saya ini dulu ya. Ya, nggak apa-apa, Kak. Oke, teman-teman sambil diajak-ajakin lagi ya. Teman-teman yang lainnya jangan sampai ya balik lagi lah. Intinya jangan sampai mengendap gitu ilmunya di kalian-kalian doang. Oke, kita lanjut ya. Untuk poin ketiga, bahwa skill yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kompleks. Keahlian keempat adalah kemampuan untuk berpikir kritis dan juga analitis. Yang kelima adalah kemampuan untuk kreatif, orisinil, dan juga punya inisiatif. Keenam adalah kemampuan kepemimpinan dan juga mampu untuk mempengaruhi secara sosial. Kemampuan ketujuh adalah pemanfaatan teknologi dan juga terkait dengan kontrol dan juga monitoring. Kemudian selanjutnya adalah poin yang ke-8, kita diminta untuk melakukan programming dan juga desain terkait dengan teknologi. Yang 9 adalah keahlian untuk tangguh ya, resilient, kemudian juga fleksibel dan tahan banting lah bahasanya, sederhana kayak gitu. Nah, keahlian yang terakhir adalah kita mampu berargumen, memetakan alasan-alasan yang tepat, menyelesaikan permasalahan, dan juga punya gagasan yang luas kayak gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang dibutuhkan dan diharapkan kita miliki pada tahun 2025 karena hal-hal ini yang kemudian akan sangat relevan untuk teman-teman miliki. Nah, di sini di gambar kita bisa melihat ada beberapa tipe skills. Yang warna biru itu korelasinya dengan problem solving. Poin pertama, poin ketiga, poin 4, poin 5, dan poin terakhir kayak gitu, poin ke-10 itu kaitannya dengan problem solving. Kemudian yang warna hijau itu
poin 2 dan poin 9 itu korelasinya dengan self management. Kemudian warna kuning atau orange ya di sini itu korelasinya dengan working with the people. Maksudnya kita punya kemampuan untuk kolaborasi, punya kemampuan untuk menginfluence atau mempengaruhi orang lain, dan juga kemampuan untuk memimpin. Yang terakhir adalah terkait dengan poin ke-6 dan poin ke-7 dan poin ke-8, itu merupakan tipe kemampuan yang menggunakan pemanfaatan teknologi dan juga pengembangannya. Nah, ini adalah hal-hal yang kemudian harus kita pegang dalam rangka menyongsong tahun 2025. Lalu persoalannya adalah begini teman-teman sekalian. Di sini ternyata critical thinking itu dan juga problem solving menempati keahlian yang berada di top ini ya, top level. Jadi keahlian yang perlu dimiliki oleh para employers atau para pekerja di dalam 5 tahun mendatang. Kalau misalnya sekarang 2022 sudah masuk ke akhir ya, artinya waktu yang tersisa yang dimiliki oleh teman-teman sebelum 2025 ya hanya sisa 3 tahun. Nah, bagaimana kemudian dalam waktu 3 tahun ini kita mempelajari 10 keahlian yang dibutuhkan oleh dunia, baik dari dunia industri maupun dunia sektor-sektor strategis lainnya pada tahun 2005. Nah, kemudian sebagai seorang yang kemudian sangat penting ya dalam konteks memanajerial diri, maka penting bagi teman-teman sekalian untuk menjadi seorang pembelajar yang aktif, jadi orang yang tangguh, yang kemudian mampu mengatasi berbagai macam stres, tekanan, dan juga fleksibel. Jadi kita diharapkan menjadi pribadi yang dinamis. Dan ini respondennya itu telah mengestimasi sekitar 40% tenaga kerja di ini ya, di dunia yang membutuhkan reskilling. Jadi ini sangat penting. Bagaimana kemudian reskilling itu dibutuhkan dalam rangka agar kita tidak tergantikan oleh zaman. Dan itu butuh waktu paling enggak ya sesegera mungkin. Nah, ini adalah contoh dan juga definisi terkait dengan critical thinking. Jadi critical thinking itu dimaknai ya sebagai upaya reflektif yang memfokuskan diri pada penentuan tentang apa yang kita percaya dan juga akan kita lakukan. Nah, kemudian critical thinking itu juga secara baik dipahami sebagai sebuah kemampuan seorang pemikir untuk untuk terlibat di dalam proses berpikir secara lebih mendalam. Nah, sebagai contoh critical thinking itu misalnya teman-teman masuk ke dalam sebuah sebuah mall, terus ke tempat baju. Kalau teman-teman pernah nyobain baju ya di mall kayak gitu atau di pasar swalayan, ke tempat ganti bajunya, teman-teman akan dihadapkan pada kaca yang punya 3 sisi depan, kanan, dan kiri. Nah, ternyata 3 sisi dari kaca itulah yang kemudian disebut sebagai critical thinking. Tujuannya untuk apa? Untuk kemudian teman-teman nanti melakukan penentuan terkait dengan perspektif mana yang teman-teman mau ambil, dan diharapkan dengan adanya banyak sekali perspektif, teman-teman dapat melihat segala sesuatu secara lebih holistik. Jadi tidak parsial, tidak kemudian melihat dari sebagian kecil saja, tetapi teman-teman bukan hanya menggunakan helikopter view bahkan, tapi semesta view. Kalau helikopter ya teman-teman barangkali hanya bisa melihat sebagian kecil dari kota. Tapi misalnya ketika satelit atau semesta view, teman-teman scoop yang dilihat itu jauh lebih besar kayak gitu. Nah, itu yang harus jadi tujuan teman-teman. Bagaimana kemudian teman-teman bisa mendefinisikan terkait dengan hal-hal yang diperlukan dalam rangka memanfaatkan critical thinking. Nah, di sini teman-teman sekalian, seperti banyak halnya keahlian-keahlian yang lain, ternyata critical thinking juga bisa diimprove loh. Jadi siapapun kita, dari manapun latar belakang kita mampu untuk bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, akan tetapi berpikir itu merupakan pekerjaan yang sangat berat, sehingga nggak semua orang mampu untuk menggunakan kemampuan tersebut. Nah, ini kan salah satu hal yang dijadikan basis argumen dari banyak sekali researcher dan peneliti di dunia kayak gitu. Jadi critical thinking itu adalah sebuah skill yang bisa ditingkatkan, tetapi nggak banyak orang yang bisa melakukannya. Kenapa? Karena ini adalah pekerjaan yang sangat rumit. Jadi berpikir itu adalah pekerjaan yang sangat rumit. Jadi kalau teman-teman pernah ketemu sama profesor, sama peneliti, sama kenapa banyak yang rambutnya kadang-kadang udah ubanan, terus kemudian
botak di tengah kayak gitu. Ternyata itu bukan ini ya, bukan tanpa alasan, karena memang ternyata berpikir itu adalah pekerjaan yang sangat rumit. Nah, itu yang membuat banyak sekali orang-orang kemudian harus pas waktu istirahatnya buat mereka kayak gitu. Nah, ini adalah poin-poin yang berkaitan dengan critical thinking ya. Ada setidaknya 5 hal. Yang pertama adalah inform and describe. Kedua adalah discover and explore. Kemudian yang ketiga negotiate and cooperate. Yang keempat adalah test and revise. Dan yang kelima adalah integrate and apply. Nah, saya akan bahas satu persatu. Dimulai dari inform and describe. Nah, di sini dalam konteks menginformasikan dan juga menjelaskan, kata kuncinya adalah clarify. Kata kuncinya adalah kejelasan. Jadi ketika teman-teman menginformasikan atau menjelaskan sesuatu kepada orang lain, kepada publik, maka tugas paling utama teman-teman adalah menyampaikan dan menginformasikan segala bentuk informasi itu secara jelas. Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah untuk mendeliver apa sih yang menjadi pikiran kita kepada orang lain, sehingga orang lain itu mudah untuk memberikan pemahaman terhadap konteks yang sedang dijalani. Nah, di sini clarify itu bicara tentang 4 hal. Pertama adalah what you need to know, kayak gitu. Apa sih yang kamu perlu ketahui? Itu yang pertama. Kedua, what you already know. Apa sih yang sudah kamu ketahui tentang informasi atau penjelasan yang dimaksud. Yang ketiga adalah information you have about the issue. Tentang informasi apa saja yang kamu miliki tentang isu-isu yang berkembang kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah how you get to know. Bagaimana kemudian kamu mengetahui informasi ini. Ini bicara metode yang terakhir ya. Nah, dari situ kemudian teman-teman bisa menemukan titik tengahnya, di mana teman-teman tahu apa yang harus teman-teman ketahui, teman-teman tahu tentang sesuatu yang teman-teman akan cari tahu kayak gitu, setidaknya basic knowledge ya informasi-informasi dasar, pengetahuan-pengetahuan dasar kayak gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah metodenya, bagaimana sih cara kamu mengetahui hal tersebut kayak gitu. Nah, ini sangat relevan untuk teman-teman pahami. Yang kedua adalah discover and explore. Ya, teman-teman diminta untuk menemukan dan juga mengeksplorasi. Nah, di sini cara untuk kita mengetahui terkait dengan hal tersebut adalah ya teman-teman be curious kayak gitu. Harus curiga, harus skeptis, harus tidak mudah menerima pandangan orang lain atau seseorang secara mudah kayak gitu. Artinya sangat penting bagi teman-teman untuk kemudian menelaah lebih jauh. Dalam artian setiap ada argumentasi tentu harus didopang oleh data-data atau evidence. Nah, ini penting nih bagaimana kemudian teman-teman bisa tertarik terhadap sesuatu itu dan mencari tahu informasi secara lebih detail. Nah, yang pertama kata kuncinya di sini adalah look at your issues more closely. Lihatlah lebih dekat tentang permasalahan atau isu-isu yang kemudian teman-teman sedang hadapi. Karena dengan cara melihat lebih dekat, lebih intens, lebih lebih intim, maka teman-teman lebih bisa memahami terkait dengan persoalan apa sih yang teman-teman hadapi. Nah, yang kedua adalah start to be more directed and purposeful in seeking information. Nah, caranya bagaimana? Ya, teman-teman harus lebih direktif, lebih terarah, kemudian lebih memiliki tujuan purposeful ya dalam mencari informasi. Jadi informasi yang teman-teman cari itu enggak semua harus di collecting, nggak semua harus didapatkan kayak gitu. Jadi informasi mana saja yang relevan terhadap proyeknya teman-teman, terhadap isu yang dijadikan konsen oleh teman-teman sekalian. Nah, itulah yang kemudian harus teman-teman gali. Karena sekali lagi kita sekarang masuk di era Internet of Things ya, segalanya berkaitan dengan internet kayak gitu. Terus kemudian di saat bersamaan kita bisa menyebut bahwa era ini itu adalah namanya era tsunami informasi. Jadi kita dihadapkan pada banyak sekali informasi, tetapi persoalannya adalah kita harus bisa memilah mana yang voice atau suara yang asli, yang murni, yang berasal dari masyarakat kebanyakan, dan dihadapkan pada yang namanya noise atau kebisingan. Jadi noise ini umumnya digunakan digunakan untuk sesuatu yang sifatnya buzzer kayak gitu. Nah, itu yang harus teman-teman lihat ya secara lebih konstruktif kayak gitu.
Kemudian selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga ya, di mana poin ketiga ini kita akan membahas terkait dengan negotiate and cooperate. Bagaimana teman-teman bernegosiasi dan juga bekerja sama. Nah, di sini ada 2 tugas fungsi ya yang harus teman-teman pertimbangkan. Pertama adalah consider different perspective. Jadi teman-teman pertimbangkan beragam perspektif yang hadir. Jangan sampai kemudian teman-teman hanya memiliki kacamata kuda. Jadi dalam menghadapi berbagai macam persoalan, teman-teman harus lebih cerdas, lebih wise, lebih bijaksana ya. Dalam artian ya di luar sana ada banyak sekali perspektif. Jangan sampai kemudian kita mudah menjustifikasi oleh orang lain hanya dari satu perspektif kita saja dan kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling benar. Nah, cara untuk menemukan kebenaran adalah kebenaran intersubjektif. Jadi bukan kebenaran subjektif saja. Kebenaran intersubjektif itu adalah kebenaran yang kemudian sudah bertemu dengan kebenaran orang lain sehingga bertemulah kebenaran-kebenaran tersebut di dalam kesepemahaman bersama. Nah, itulah consider different perspective. Jadi teman-teman bernegosiasi, kemudian berdialog tentang perspektif mana saja yang kemudian muncul ke permukaan dan bisa kita gunakan dan kita jadikan sebagai basement atau apa ya, baseline kayak gitu di dalam proses kita menghadapi segala sesuatu. Nah, yang terakhir adalah engage in discussion. Jadi ketika teman-teman berdiskusi, kemudian bekerja sama, bernegosiasi, pastikan bahwa teman-teman harus fokus, harus terikat dengan diskusi yang kemudian sedang berjalan. Jangan sampai kemudian diskusi-diskusi yang terlaksana itu sudah tereksekusi, tetapi kemudian teman-teman tidak memiliki ketertarikan dan keterikatan. Nah, akhirnya poin-poin yang dibahas itu tidak menjadi tidak memiliki energi untuk diubah menjadi sebuah hal yang sangat baik. Nah, yang terakhir adalah kita perlu namanya test and revise. Jadi kita perlu mengeksekusi segala hal yang kemudian sudah kita rencanakan, tetapi di saat bersamaan kita juga punya peluang, punya kapasitas untuk melakukan revisi atau perbaikan. Nah, di sini yang sangat penting adalah untuk kita menerapkan atau mengimplementasikan sesuatu, ya kita harus memperkuat bukti-bukti yang kita miliki. Kalau sekarang misalnya katakanlah critical thinking, kita berargumen, ya perkuat argumentasi kita dengan data-data, misalnya ditopang oleh jurnal, oleh buku yang yang memang dibuat berdasarkan dengan riset yang panjang waktunya dan sebagainya. Nah, itu yang pertama, weight the evidence, perkuat bukti-bukti. Kemudian test out different ideas. Jadi ini langkah penting ya dalam rangka merevisi apa yang kemudian sudah pernah kita lakukan dan dalam rangka perbaikan. Jadi kita misalnya datang dengan produk A kayak gitu, terus kemudian kita hadir, kita tampil dengan ide yang lain di pertemuan yang lain. Nah, ini adalah bagian dari inovasi. Jadi kita berupaya untuk merevisi tentang sesuatu yang sudah kita lakukan dan dalam rangka improvement, dalam rangka melakukan critical thinking. Ini yang terakhir adalah berkaitan dengan integrate dan apply. Di sini kita bicara tentang integrasi dan juga bagaimana cara mereaktivasi kembali terkait dengan pokok-pokok pikiran yang sudah kita bahas sejak awal. Yang pertama, kata kuncinya adalah bring together various ideas. Jadi kita harus membawa beragam ide-ide, kita harus buka berbagai macam peluang, potensi, bagi pendekatan baru, bagi metode baru, bagi cara pandang baru, bagi perspektif baru, ide-ide baru, ide-ide segar. Nah, itu kita hadirkan di sini. Bagaimana kemudian kita bisa bisa membuat dobrakan, ya caranya kita harus bersentuhan langsung dengan realita, bertemu dari satu masyarakat, satu person ke person yang lain kayak gitu. Terus kemudian kita bahkan bila perlu ya kita masuklah ke kantong-kantong kegelisahan. Dari kantong-kantong kegelisahan misalnya di daerah-daerah yang teralienasi, termarginalkan, kita bisa mendengar suara-suara yang selama ini terdengar lambat-lambat barangkali, tapi dengan adanya kehadiran kita sebagai aktivis, sebagai kelompok terdidik, kita kemudian bisa menyuarakan apa sih yang menjadi keresahan mereka dan kita masukkan ke dalam policy atau kebijakan bagi yang sudah bekerja di wilayah kebijakan. Itu poin yang pertama. Yang poin kedua adalah consolidate and articulate new understanding. Nah, kita bagaimana cara mengkonsolidasikan, mengartikulasikan pemahaman baru, dan dengan konteks inilah kita bisa memahami bahwa berbagai macam realitas sosial itu sangat kompleks sehingga critical thinking itu menjadi salah satu instrumen yang sangat berharga yang harus dimiliki oleh kita semua untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial. Nah, sederhananya dari
dari konteks yang tadi itu membuat cycle teman-teman sekalian. Jadi ini adalah sebuah sistem yang tidak berhenti ya. Ini adalah siklus yang kemudian terus berulang. Jadi dimulai dari inform and describe kayak gitu. Teman-teman mengawalinya dengan kejelasan tentang informasi yang kemudian harus teman-teman dapatkan, tentang sesuatu yang teman-teman harus cari, tentang metodenya bagaimana, kemudian menemukan dan mengeksplorasi, kemudian bernegosiasi dan kemudian bekerja sama, kemudian test and revise kayak gitu, menguji dan juga merevisi dan kemudian mengintegrasikan dan mengaplikasikannya. Nah, ini adalah bagian dari critical thinking yang teman-teman harus miliki di dalam siklus yang tersedia. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kedua di mana kita bicara tentang problem solving definition. Di sini teman-teman sekalian ya, ketika kita bicara tentang problem solving ya sederhananya bahasa Indonesia adalah kemampuan kita untuk menyelesaikan persoalan. Nah, persoalan yang kita hadapi ini tentu saja dari hari ke hari semakin sulit ya. Misal kita pernah nggak berpikir bagaimana kemudian orang-orang di masa kemerdekaan awal-awal itu mampu kemudian berkonsolidasi dan menghasilkan kemerdekaan Indonesia. Jadi anak-anak muda di masa itu telah berhasil berdiskusi, berdialog, dan menghasilkan Indonesia yang merdeka. Lantas bagaimana kemudian kita merefleksikan anak-anak muda saat ini melakukan konsolidasi dan kemudian menjadi bagian dari perubahan itu. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat sangat problematis, ditambah kita menghadapi fase di mana informasi itu sudah melimpah ruah, akses semakin terbuka kayak gitu. Nah, ini di satu sisi membuka peluang dan transformasi sosial yang lebih cepat, tetapi di saat bersamaan tantangan-tantangan zaman juga tidak bisa dikatakan mudah hari ini, karena justru yang menjadi problem bagi generasi kita adalah bagaimana cara kita membangun titik temu kayak gitu. Kalau dulu kalangan terdidiknya bisa jadi hanya sedikit kayak gitu sehingga langsung bisa jadi tokoh. Sementara sekarang kita punya banyak sekali tokoh, di satu sisi itu sangat baik, tapi bagaimana caranya kemudian tokoh-tokoh muda yang berasal dari grassroots misalnya, dari elit, dari aristokrat semuanya berkumpul dan menemukan titik temu ini menjadi fase-fase yang sangat krusial bagi kita. Nah, di sini pentingnya problem solving itu sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan, brainstorming ya istilahnya ya inilah melihat bagaimana segala persoalan itu dilihat dari bermacam perspektif, dan kemudian menganalisis terkait dengan jawaban-jawaban yang menjadi kuncinya, kemudian mengimplementasikan solusi terbaik yang bisa kita lakukan dalam rangka mengatasi persoalan. Nah, seseorang dengan kemampuan penyelesaian masalah yang baik ya biasanya dia bisa menjadi inisiator, dia bisa memulai dari dirinya sendiri, dan kemudian dia bisa berkolaborasi dengan rekan kerjanya. Kemudian mereka proaktif dalam memahami akar permasalahan dan kemudian bekerja untuk menyelesaikannya. Nah, itu jadi persoalan yang kita hadapi. Nah, kemudian bagaimana kita mencontohkan terkait dengan pemanfaatan problem solving di dalam dunia kerja kita. Nah, misalnya kita meneliti pattern ya atau pola terkait dengan hal-hal yang terjadi untuk memahami kenapa sih misalnya ada penurunan dari kinerja performa kantor kita atau organisasi kita kayak gitu. Kita melihat pola-polanya karena biasanya sejarah itu berulang kayak gitu, pola-polanya meskipun secara secara kegiatan, aktivitas atau peristiwa itu bisa jadi berbeda, tetapi pola-polanya itu relatif sama dan bisa kita pelajari. Kemudian experimenting with a new marketing channel to increase website sign up kayak gitu. Misalnya nih contohnya ya kita bereksperimen tentang pola pendekatan pemasaran yang baru untuk meningkatkan ads up lah kayak gitu, iklan di website kita, ya brainstorming tentang konten tipe apa ini misalnya saya contohkan di dalam dunia ini ya, di dalam dunia industri kayak gitu. Terus kalau misalnya teman-teman nggak brainstorming dalam konteks ini untuk menggait customer yang baru yang potensial, ya teman-teman akan stagnan saja. Misalnya sekarang kalau teman-teman tahu Indomie kan itu salah satu produk Indonesia yang sudah mengglobal kayak gitu. Bagaimana kemudian Indomie ini bisa ekspansi sebegitu kuat dan punya banyak cita rasa kayak gitu. Nah, itu adalah bagian dari risetnya mereka. Mereka membuat tipe-tipe mie sesuai dengan lidah orang Indonesia, bahkan lidahnya orang dunia. Makanya sekarang Indomie merupakan salah satu produk mie terbaik di dunia. Ya, banyak sebenarnya hal-hal lain ya, misalnya dalam produk pemasaran produk, kemudian
rangka kerja atau cascading, bagan alir. Jadi dalam rangka meningkatkan produktivitas. Nah, itu jadi persoalan-persoalan yang sangat penting untuk teman-teman hadapi. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, nah ini kunci problem solving ya. Yang pertama mengidentifikasi, kedua mendefinisikan, ketiga mengeksplorasi, keempat aksi, lalu ya look back, lihat kembali lah. Kira-kira apa sih yang sudah kita lakukan. Jadi ya dalam pemecahan masalah ya tugas teman-teman mengidentifikasi kira-kira apa sih masalah yang saya hadapi, lalu mendefinisikan kira-kira masalah ini bisa diselesaikan seperti apa. Eksplorasi ya, carilah kira-kira ini bisa dijawab dengan cara yang seperti apa kayak gitu. Nah, aksi ya tugas teman-teman untuk menjawab permasalahan itu. Lalu lihat ke belakang, mengevaluasi kira-kira apakah teman-teman sudah berhasil untuk menyelesaikan permasalahan yang teman-teman hadapi. Nah, ini adalah cara-cara yang bisa digunakan oleh teman-teman sekalian untuk mengimprove ya atau meningkatkan kemampuan problem solving. Yang pertama, learn how to identify problem. Jadi belajar tentang bagaimana caranya mengidentifikasi permasalahan. Kalau saya belajar di ilmu perencanaan pembangunan itu ada yang namanya isu strategis, masalah pokok, masalah, dan juga akar masalah. Ada 4 layer di dalam perumusan permasalahan. Masalah paling besar itu isu strategis. Permasalahan di bawahnya isu strategis itu namanya masalah pokok. Di bawah masalah pokok namanya masalah. Masalah terakhir adalah akar masalah. Nah, isu strategis ini akan dijawab oleh yang namanya tujuan. Masalah pokok akan dijawab oleh yang namanya sasaran. Strategi itu adalah jawaban dari permasalahan atau masalah. Yang terakhir, akar masalah akan dijawab oleh arah kebijakan. Yang nanti pada akhirnya strategi akan menjadi program, arah kebijakan akan menjadi yang namanya kegiatan. Nah, di sini teman-teman tugasnya adalah mengidentifikasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang teman-teman hadapi. Kemudian kedua, think digitally. Sekarang kita punya banyak sekali resource yang besar ya dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas diri kita, termasuk dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial kita. Sekarang kita bisa melihat persepsi publik lewat komputasi cloud misalnya. Apa yang kemudian dibahas di dunia media sosial kayak gitu, itu kemudian langsung bisa dikalkulasi. Oh, ternyata kecenderungan pembahasan dunia hari ini misalnya sedang membahas tentang kematian lebih dari 146 orang di Korea Selatan terkait dengan Halloween kayak gitu. Nah, itu informasinya bisa jadi sudah tersebar ke seluruh dunia kayak gitu. Meskipun kejadiannya di Korea Selatan, tapi kemudian sudah menjadi keprihatinan global. Terus beberapa waktu lalu misalnya tragedi yang ada di Stadion Kanjuruhan, itu semua sudah bisa diakses di internet. Bahkan berbagai macam liga elit dunia ya, seperti Liga Champions, Liga Eropa, Bundesliga, terus kemudian Premier League di Inggris kayak gitu. Itu sampai kemudian membuat ini ya, waktu 1 menit sebelum pertandingan, moment of reflection kayak gitu. Itu untuk mendoakan para korban-korban yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan, atau kemudian memberikan support terkait dengan dukungan massa ya, dukungan publik, bagaimana kemudian penyelesaian permasalahan ini bisa diselesaikan oleh institusi terbesar sepak bola dunia yakni FIFA kayak gitu. Makanya kemarin saat Presiden FIFA datang ke Indonesia ya, mau nggak mau kita harus melakukan reformasi terkait dengan tata kelola sepak bola kita. Nah, ini sangat penting buat teman-teman sekalian. Jadi tim digital itu ya dalam rangka teman-teman harus bisa berpikir taktis dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang kemudian sudah berkembang secara pesat. Nah, poin ketiga adalah kolaborasi. Ini jadi kata kunci untuk melakukan kerja-kerja kebaikan besar. Dalam rangka itulah teman-teman harus bekerja sama, perbanyak jejaring, perluas persahabatan, pergaulan. Ini sangat penting untuk teman-teman lakukan, sehingga dengan banyaknya relasi jejaring yang teman-teman miliki, maka teman-teman akan menambah dan juga caranya untuk menyelesaikan permasalahan bisa jadi oleh daerah lain atau aktivis di daerah lain atau person di negara lain kayak gitu. Nah, tugas kita adalah untuk kemudian belajar ATM ya, adaptasi, ya, amati ya, tiru dan modifikasi. Ini sangat penting untuk teman-teman lakukan. Kemudian terakhir, yang poin keempat adalah adaptasi. Ini sangat penting ya. Resilient itu berawal dari adaptasi. Jadi cara manusia atau makhluk hidup supaya tidak punah ya beradaptasi. Dulu ada kajian ya yang menyebutkan bahwa ternyata kecoa itu adalah hewan purba paling hebat karena dia resilient, dia tahan, dia mampu beradaptasi dari serangan gempa,
dan kemudian meteor-meteor yang jatuh ke bumi, lalu dia bisa dengan tubuhnya yang relatif tipis, dan kemudian bisa bersembunyi di batu-batu atau di tanah kayak gitu. Dia bisa bertahan hingga hari ini kayak gitu. Jadi itu penting ya untuk kita lihat ya bahwa kemampuan beradaptasi menjadi sangat penting untuk kita miliki. Kemudian poin yang kelima, put yourself in the middle of that moment, ya teman-teman di tengah-tengah momen-momen yang kritis yang sangat sulit di mana teman-teman dibutuhkan oleh orang lain. Jadi jangan terlalu terjebak pada zona nyaman, mengupayakan bagaimana caranya teman-teman bisa hadir dari fase-fase yang sulit, yang tidak nyaman. Dengan cara itu teman-teman bisa melihat segala persoalan secara lebih dekat. Yang terakhir ya, teman-teman harus berpikir menjadi bagian dari solusi. Kalau misalnya tidak bisa atau tidak mampu memberikan solusi, tugas teman-teman jangan menambah masalah kayak gitu. Jadi kalau bisa jadi bagian dari solusi itu keren, tapi kalau misalnya teman-teman tidak bisa menjadi bagian dari solusi, cukup diam dan jangan menambah masalah. Nah, ini adalah how to improve problem solving skills ya, yang kemudian kajiannya sudah banyak dibahas. Teman-teman bisa cari di berbagai macam sumber. Barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget sih pemaparan dari Kak Alfat. Ini suara saya aman kan ya? Aman ya? Oke. Mungkin kita masuk ke langsung sesi pertanyaan aja kali ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh nih raise your hand atau ya raise hand dulu sih. Nanti mungkin langsung boleh on mic dan boleh juga lewat kolom chat. Yuk, boleh nih teman-teman, kita persilakan buat tanya-tanya dulu nih. Oke, tadi pada materi bagus banget ya. Pasti banyak nih pertanyaan dari teman-teman untuk ditanyakan ke kakaknya. Ada kakaknya nih. Tadi terkait problem solving dan critical thinking. Ayo sambil boleh nih ditanya-tanya langsung aja nih ke kakaknya, boleh on mic, boleh lewat chat, atau boleh ke chat saya juga boleh. Bebas. Oke, mungkin kalau dari saya nih Kak, kita tuh gimana sih ya cara berpikir kritis gitu ya. Mungkin apa ya, orang-orang kan semua punya kemampuan otaknya masing-masing gitu ya. Nah itu gimana sih cara kita tuh mungkin melatih biar kita kritis gitu tuh gimana ya Kak? Ada ini ya nggak? Karena semua orang kan pasti beda-beda ya kemampuan otaknya mungkin ya. Ya, kalau misalnya tadi sudah saya jelaskan ya, cara untuk berpikir kritis itu banyak sekali model-modelnya. Ya, pertama teman-teman harus banyak melihat realitas sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan berbagai macam instrumen, baik dari konsep dan teori yang teman-teman pelajari di perkuliahan. Misalnya, teman-teman belajar tuh konsep-konsep teori-teori. Coba teman-teman implementasikan atau teman-teman refleksikan dengan kondisi sosial. Misalnya saya belajar ilmu politik. Kalau menurut Miriam Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik disampaikan, ilmu politik itu adalah ilmu yang pelajari suatu tatanan masyarakat agar lebih baik dan beradab. Justru sekarang 90% berita kita itu isinya berita politik yang isinya adalah tentang kontestasi, konflik of interest, tentang permasalahan-permasalahan yang membuat masyarakat kita menjadi terbelah atau divided society dan sebagainya. Nah,
di situ kita menyadari bahwa ada gap antara teori dan konsep dengan yang namanya praktik. Makanya sangat penting nih buat teman-teman, tugas dari teman-teman adalah bagaimana memperkecil gap tadi, kesenjangan antara teori dan praktek. Nah, itu kemampuan berpikir kritis itu dilatih dari situ. Jadi ketika teman-teman melihat sesuatu yang tidak ideal, teman-teman merasa resah, nah bagaimana kemudian teman-teman memainkan fungsi dan peran teman-teman sebagai aktivis, sebagai person untuk menjadi orang-orang yang bisa dijadikan sebagai problem solver kayak gitu. Dua hal itu sederhana deh. Kalau misalnya teman-teman sudah bisa mengakselerasi diri teman-teman untuk menjawab dua hal tadi, ya saya kira itu sudah jadi bekal yang lebih dari cukup untuk menjawab permasalahan-permasalahan sosial. Itu aja sih. Nah, iya sih. Sekarang, oh ini udah ada pertanyaan ya. Ya, tadi mungkin ya itu ya. Mungkin udah dipaparin juga sama Kak Alfat. Mungkin nih ada pertanyaan pertama dari Kak. Ya udah mulai aja banyak nih. Ada dari Kak Mada. Berdasarkan pengalaman Bang Alfat di BEM nih, apa misalnya ketika titik temu tidak bertemu dan diketahui ada beda keyakinan atas suatu kebenaran, sudah terlihat sepakat atau tidak sepakat. Menurut Abang bagaimana nih menyikapi hal ini dan sejauh mana kita bisa berkompromi ketika keputusan harus tetap dibuat untuk hajat banyak orang. Nah, boleh langsung dijawab aja, Kak. Ya, kalau posisinya kamu sebagai pemimpin, ya decision terakhir, keputusan terakhir ada di kamu. Kamu yang harus menentukan. Jadi kalau misalnya pengalaman saya dihadapkan banyak sekali persoalan di organisasi kayak gitu. Terus kita sebagai pemimpin, ya kita boleh bernegosiasi, berdiplomasi, melakukan upaya-upaya terstruktur, sistematis, dan juga masif untuk melakukan penggalian titik temu kayak gitu. Tapi semisal tidak bisa, ya wes, keputusan akhirnya tetap ada di kita. Kita hanya perlu menyepakati hal-hal yang perlu disepakati. Jadi hal-hal yang tidak bisa disepakati, ya udah nggak perlu disepakati. Nah, yang terpenting kalau misalnya kita punya otoritas, semua hal yang menjadi otoritas kita yang menentukan. Terserah mereka mau seperti apa. Kalau jadi pemimpin kan misalnya BMKM, saya punya legitimasi suara, orang yang memilih saya 5.800 sekian orang kayak gitu misalnya. Terus mereka mewakili individu kayak gitu. Yang nggak bisa, kita punya otoritas, kita yang menentukan kayak gitu. Kecuali kita bicara tentang suara di bilik ini ya, di bilik suara kayak itu lain cerita. Tapi ketika kita sudah terpilih, ada legitimasi suara, legitimasi konstituen kayak gitu, ya udah kita maju aja, selesaikan permasalahan. Jadi kuncinya ya upaya-upaya membangun titik temu itu harus dikedahulukan ya, atau dikedepankan. Jadi jangan sampai kemudian kita langsung memutuskan secara sepihak. Nah, ketika berbagai macam saluran kanal-kanal sudah kita lakukan, tetapi pada akhirnya kita nggak bisa bertemu, ya udah cukup kita menyepakati hal-hal yang perlu disepakati. Nah, tetapi keputusan akhirnya balik lagi tergantung kita. Nah, sementara kalau misalnya kita jadi staff atau jadi bawahan, ya udah kita harus menerima keputusan terbaik yang memimpin, ya pilihlah kebijakan yang berpihak pada pada kebanyakan ini ya, manfaat bagi banyak orang ya. Sementara kalau misalnya kita jadi staff atau jadi anggota, berilah usulan atau saran terbaik bagi keberlangsungan organisasi. Jadi kita baik sebagai atasan, baik juga sebagai staff kayak gitu. Itu aja sih, sederhana. Oke. Sudah terjawab, Kak Mada? Sudah terjawab, Kak Mada? Sebenarnya setuju sih. Maksudnya memang dalam setiap kelompok itu butuh yang namanya pemimpin ya, Bang. Jadi ketua gitu ya, ketua kelompok, ketua apa. Jadi memang pada akhirnya ya apalagi kita mungkin umat Islam gitu ya. Tentu kan paling utama itu kiadah gitu ya, apa-apa pemimpin gitu ya yang memutuskan, makanya ada pemimpin ya tentu aja untuk memutuskan hal-hal yang seperti ini gitu kan. Oke, gimana Kak Mada, sudah terjawab? Oke Bang, terima kasih. Oke, berikutnya nih dari Apriliana Lestari. Bagaimana Bang, izin bertanya, bagaimana cara menyatukan beberapa pendapat yang berbeda-beda? Nah, ini agak sama sih. Misalnya mengenai perbedaan paham, perbedaan pendapat tentang anggota keluarga, supaya menghindari pertengkaran atau malah jadi perdebatan. Oke Bang, mungkin Ya, bisa dijawab. pertama
yang namanya perdebatan, pertengkaran, kalau misalnya dibutuhkan, ya nggak masalah kayak gitu. Kalau saya punya perspektif, konflik itu bukan untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi. Jadi berkonflik itu bukan sesuatu hal yang yang buruk. Konflik itu harus kita maknai sebagai upaya mencari solusi dan dalam rangka transformasi konflik. Ini ada nih ilmunya. Jadi pertama itu namanya resolusi konflik, kedua transformasi konflik. Resolusi konflik itu hanya berakhir pada penyelesaian konflik. Sementara transformasi konflik kita bicara tentang sesuatu yang pada akhirnya mengubah struktur, mengubah individu kayak gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi misal ada perbedaan pendapat, pandangan kayak gitu ya, kita diskusikan, sampaikan argumentasinya secara jelas, secara runtut, apa sih yang menjadi keresahan bersama, yang lemah, apa yang kuat kayak gitu. Nah, sementara kalau misalnya nanti kita sudah bertemu ya pada titik di mana misalnya ya ternyata argumen kita yang lebih pas kayak gitu, dasarnya jelas, runtut, ada ininya. Kalau di agama ya ada dalil misalnya. Dalilnya dalil akli, dalil nakli kayak gitu. Kalau misalnya di ilmu pengetahuan, kamu basisnya apa? Jurnalnya terbitan tahun berapa? Biasanya buku-buku lawas itu kan sekarang menjadi buku babon saja yang kemudian harus kita refer kayak gitu. Sementara untuk perkembangan pengetahuan itu sudah sangat baru. Misalnya kalau kita mau bikin jurnal reputasi internasional, itu yang di refer misalnya maksimal 5 tahun terakhir. Artinya pengetahuan-pengetahuan yang beredar di 5 tahun terakhir. Nah, dari situ kemudian teman-teman bisa menilai kira-kira apa sih yang kemudian harus teman-teman pilih. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana kemudian konflik itu bukan sesuatu yang harus kita hindari, tetapi untuk kita hadapi. Nah, bagaimana cara menemukan pemahaman intersubjektif? Ya, kita harus diskusi, duduk bareng. Terus kemudian ya berdiskusi tanpa adanya pretensi. Dalam artian ya udah sampaikan saja. Kalau udah sentimen udah susah karena nggak akan selesai, nggak akan pernah kelar. Ketika kita bicara tentang sesuatu, tetapi udah punya bayangan, punya sentimen kayak gitu, nggak bisa. Yang kita pikirkan itu dalam diskusi itu bukan sentimen tapi argumen. Nah, itu ya poin-poinnya. Jadi kalau siapa yang pada akhirnya harus bertugas untuk membangun titik temu dan membangun kesepemahaman, ya sebenarnya tugasnya ada di masing-masing individu. Masing-masing individu itu jadi agensi dalam peace building, dalam proses pembuatan ini ya perdamaian kayak gitu. Kalau masing-masing punya pemahaman bahwa konflik itu negatif, ya nggak selesai. Tapi di saat bersamaan ya kita harus memaknai sebagai transformasi konflik. Nah, di saat bersamaan setelah konflik harapannya adalah kita menjadi agen-agen perdamaian kayak gitu. Itu sih kalau secara teori-teori ini ya, secara teori-teori sosial yang menyebut terkait dengan konflik. Tapi ya tugas siapapun harus menjadi peace builder kayak gitu. Nah, kalau misalnya ya udah kita lah yang harus menentukan terkait dengan apa sih yang menjadi titik temunya kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan. Balik lagi tadi seperti persoalan pertama, kalau kita jadi pemimpin, berilah kebijakan yang berpihak dan bisa mengakomodir kepentingan orang lain kayak gitu. Tapi pastikan bahwa itu tidak melanggar regulasi, aturan. Jangan sampai kemudian karena mayoritasnya mayoritasnya nggak benar, terus kemudian kita mengikut sertakan diri kita ke dalam ketidakbenaran. Misalnya kayak kasus ini ya, Sambo kayak gitu. Dia punya banyak sekali pasukan. Secara kode etik kepolisian, yang namanya atasan yang salah itu nggak boleh dipatuhi, harus ditolak permintaannya. Tetapi basis senioritas dan junior di dalam tubuh kepolisian itu sangat kuat, sehingga pada akhirnya kode etik itu terkalahkan dengan aturan yang sifatnya kultural. Nah, bagaimana teman-teman berada di posisi itu? Kalau saya misalnya melihat dan saya yakin ini akan jadi persoalan yang berat juga ya. Memang ya kita harus menegakkan regulasi, aturan kayak gitu. Meskipun meskipun tantangannya berat kayak gitu. Itu mirip kayak ini ya, istilah
aturan atau hukum meskipun langit runtuh. Jadi sangat penting buat teman-teman sekalian untuk menegakkan regulasi. Nah, itu sangat penting buat teman-teman sekalian untuk menghadapinya. Monggo kalau ada diskusi lagi, pertanyaan lagi. Oke, sudah terjawab Kak Apriliana. Oke, terima kasih Bang. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya Bang, karena juga udah jam segini. Terakhir nih dari Gazi El Fayed, ini adiknya Kak Syifa nih. Oke, Bang Alfat, saya ingin bertanya bagaimana caranya melatih anggota tim untuk bisa berpikir kritis supaya dapat menyelesaikan masalah secara mandiri. Seringnya saya sudah memberikan wewenang kepada anggota tim untuk memberikan tugas, tetapi selalu ketika datang masalah, mereka belum bisa memahami keputusan untuk menyelesaikan masalah. Saya khawatir nantinya dia akan terus mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan masalah. Nah, monggo, Bang. Ya, critical thinking itu bicara tentang sensitivitas. Makanya yang pertama tadi yang saya sarankan, ajaklah anggota kita, teman-teman kita yang ada di tim itu untuk melihat realitas sosial. Jadi harus sering-sering belajar studi kasus tentang persoalan atau fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman ini ya ingin mengajak orang lain berpikir kritis, mulailah bertindak dan berlaku layaknya seorang detektif. Karena kalau misalnya teman-teman sudah berlaku dan bertindak layaknya seorang detektif, teman-teman akan melihat motif orang lain misalnya berbuat baik kepada kita itu motifnya apa kayak gitu. Orang lain bertindak berlaku sesuatu itu disebabkan oleh apa sih kayak gitu. Apakah karena latar belakangnya atau karena lingkungan sosialnya kayak gitu. Nah, itu kita harus sudah mengidentifikasi. Karena tipe-tipe orang-orang yang bisa critical thinking kayak gitu. Itu adalah orang-orang yang tidak mudah percaya dengan sebuah pernyataan sehingga dia harus mencari tahu sendiri informasi-informasi yang beredar itu dan kemudian setelah mengidentifikasi baru bisa menjustifikasi. Jadi kita bukan kata orang, kata dia, kata ini kayak gitu. Tapi kita yang sudah berupaya untuk menganalisis dan memahami sekaligus menginterpretasikan, baru kemudian kita bisa menjustifikasi, oh ini loh hasil pola pikir kita kayak gini. Nah, itu poin-poin pentingnya, poin-poin utamanya. Jadi kalau misalnya pengen punya bawaan yang baik, ya dekatkan mereka dengan realitas sosial yang terjadi, perlihatkan pada mereka studi kasus. Nah, yang kedua ya ini pertama memang untuk membangun kesadaran perlu yang namanya mobilisasi. Tapi setelah berjalan waktu kita ingin melihat kehadiran kemandirian di dalam proses tim kayak gitu. Jadi pertama memang harus dioyak-oyak kayak gitu, dimobilisasi, disuruh-suruh. Tapi seiring berjalan waktu dengan suruh-suruh tadi mereka mulai terlibat, mulai engage kayak gitu. Harusnya kesadaran itu kan tumbuh. Jadi kesadaran itu adalah bagian dari pembiasaan hidup. Ini mirip kayak ini ya yang disampaikan Aristoteles kayak gitu. Bahwa ya kehebatan itu bukan sebuah bukan sebuah alamiah, bukan sebuah hal yang naluriah kayak gitu. Tapi itu adalah sebuah kebiasaan yang terus-menerus kita lakukan. Jadi kita bisa hebat, kita bisa kuat kayak gitu ya karena kita berlatih. Kita melatih pikiran kita melatih cara pandang kita, melatih kemampuan menganalisis kita sehingga kita bisa melihat persoalan-persoalan yang hadir itu secara lebih signifikan. Kayak contoh sederhananya kayak gini lah, teman-teman bertanya kepada saya, habis tanya langsung saya jawab kayak gitu. Apakah kemudian saya harus berpikir dulu, nyatet dulu, googling dulu kayak gitu? Nggak mungkin, waktunya terbatas. Makanya saya setiap habis ditanya langsung saya jawab. Karena apa? Karena saya punya stock of knowledge, punya pengetahuan yang memadai terkait dengan materi ini. Sehingga ketika teman-teman bertanya, ya saya langsung bisa menjawab kayak gitu. Nah, itu adalah kemampuan yang dibangun bukan 1-2 hari, melainkan kemampuan yang sudah kita gunakan, sudah kita perkuat sejak bertahun-tahun lamanya kayak gitu. Dan itu butuh pembiasaan bagi teman-teman sekalian. Barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan, sudah mau 11:30 juga. Ya. Oke, terima kasih Kak Alfat. Terjawab ya, insya Allah ya. Adik Gazi, gimana? Siap Bang Alfat, sangat benar. Oke, alhamdulillah tadi udah banyak banget yang disampaikan Kak Alfat. Mungkin ya sedikit saya simpulkan kali ya. Mungkin intinya ya hidup memang di tengah perkembangan teknologi ini gitu ya, serta persaingan global memang
makin tinggi gitu ya dengan gerakan cepat. Jadi memang kita jadi banyak tantangan tersendiri bagi setiap orang untuk berpikir kritis gitu ya, termasuk generasi milenial. Makanya critical thinking dan problem solving itu menjadi kemampuan yang memang harus kita miliki nih teman-teman. Tadi ya berdasarkan tahun 2005 tadi ya 10 skill yang memang dibutuhkan. Itu kalau saya salah satunya ya critical thinking dan problem solving tadi. Dan ya perlu kita tahu tadi critical thinking mungkin singkatnya adalah pemikiran yang reflektif yang memang masuk akal gitu, dan fokusnya itu pada memutuskan apa yang harus dipercaya atau dilakukan. Sedangkan mungkin problem solving sendiri kemampuan yang dia tuh mengidentifikasi masalah, kayak bertukaran pikiran dan analisis jawaban dan menerapkan solusi yang terbaik. Dan tadi juga cara menumbuhkan analisis yang kritis ya, banyak-banyak aja ngelihat realitas sosial, instrumen yang ada, mungkin sering-sering membaca juga, itu juga penting. Kayak gitu sih mungkin dari aku. Dan sebelum kita tutup mungkin bakal ada penyerahan e-sertifikat buat Kak Alfat selaku pembicara. Mungkin operator bisa di share screen. Oke. Ini Kak Alfat dari kami, sertifikat sebagai pembicara dalam acara nongkrong di webinar Roar Indonesia.com. Tema leadership, mengasah kemampuan critical thinking dan problem solving. Nah, teman-teman, boleh banget nih diharapkan untuk on cam karena kita mau sesi foto dulu sebagai penyerahan, sebagai bukti penyerahan secara sah ya sertifikat yang kita kasih ke Kak Alfat. Oke, mungkin boleh nih teman-teman juga di on cam. Yuk di on cam. Mungkin panitia bisa ini kali ya, set biar pada on cam semua. Ayo kakak boleh on cam. Kak Mega Setiana yang tadi habis menang GoPay boleh nih di on cam. Kak Siti Raihana, yuk on cam. Kita tunggu ini. Kita mau foto bareng nih. Ayo teman-teman. Panitia mungkin bisa tuh mereka di satu-satu pada disuruh on cam aja, pencet itu tombol settingannya. Yang lain yuk on cam Kak Mega Setiana. Kak Siti Raihana boleh deh on cam. Kak Anilda Gazi Elfayet, adiknya Siva, Kak Alia Alfiana, Anajmi, Wahyuningsi, Rehani, Istiqomah, Ria, Adi, Kak Handi. Oh, nggak ada Kak Handi ya. Oke. Gimana, panitia? Ayo di on cam yuk. Kak Handi dan senyum-senyum Kak Handi. Ya dah, yuk mungkin bisa di foto operator. Ini yang mau saya screen operator bisa nggak? Atau siapa gitu? Atau aneh? Ini dia. Gimana sih caranya? Saya nggak bisa semua ya. Oh, full screen. Bentar. Oke, boleh nih. Kita foto ya. Kak Alfatnya mana ya? Kak Alfatnya hilang ya? Oh ya, Kak Alfat mau on cam nggak Kak? Ya maaf, itu mati ininya laptopnya tadi. Oh iya, nggak apa-apa. Yang lain ya, sambil Kak Handi. Dibenerin juga Kak Handi. Oke. Ya dah, mungkin ini gimana cara ininya ya? Oh gini baru tahu. Oke. Yuk, aku foto ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. 1. Nah. Oke.
Lagi. Sekarang yang slide 2. Lagi. 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke. Mungkin sekarang kita yang tanpa sertif kali ya. Mungkin ini tadi ya untuk penjelasan sertifnya. Sekarang kita foto rame-rame semua. Ayo yang lain yang belum on cam mungkin bisa. Alfatnya keluar aja. Enggak ada. Oke. Boleh nih. Yang belum on cam saya tunggu nih 10 detik. Nih udah ada yang online lagi. Oke. Boleh nih Kak Handi, jangan kebingungan mulu nih Kak Handi. Boleh di on cam. Kak Siti Aulia juga boleh di on camin. Siti Aulia. Siti Aulia Fikri. Oke. Kita foto ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Maaf ya Bang ya. Biar dominasi Bang. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya. Mungkin itu aja. Terima kasih buat Kak Alfat nih, yang Alfat ya. Oke, yang udah banyak memberikan insight banget nih buat kita sebagai kaum milenial ya, yang memang sebagai agent of change yang memang penting banget untuk berpikir kritis dan ya, karena di pekerjaan juga butuh banget ya Bang untuk berpikir kritis kayak gini. Oke, mungkin itu aja dari aku. Oh iya, teman-teman sebelum keluar ada absensi dulu nih, nanti mungkin di-share sama panitia. Oh, udah ada ya nih. Untuk absensi ya, teman-teman boleh nih untuk absen dulu terlebih dahulu. Oh ya, Kak Alfat, kalau misalnya udah memang ada urusan atau apa, boleh dipersilakan, boleh kalau misalnya memang udah ada ini. Ya oke Kak Lang, terima kasih ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman diisi dulu ada link absensi untuk sebagai bukti ya. Biar untuk sertifikat juga teman-teman boleh banget diisi dulu CSI-nya, ROAR. Kita tungguin 5 menit sebagai bukti ya. Kalau teman-teman ikut ini. Kalau nggak dapat sertif soalnya. Kita tungguin 5 menitan. Sambil apa ya? Sambil ya udah ditungguin sampai kita nanya-nanya kayak Kak Mega, gimana perasaannya udah dapat GoPay Kak Mega? Alhamdulillah ya. Mana nih Kak Mega nih? Ya udah sambil diisi ya teman-teman ya absensinya. Aku tunggu 5 menit. Mana nih Kak Mega nih? Yang mendapatkan GoPay? Oke, sambil ngisi dulu nih CSI-nya teman-teman. Sebagai bukti ya, biar nanti dapat share. Kak Mega GoPay-nya jangan buat jalan sore-sore ya. Sama si itu. Oke. Ya, mungkin teman-teman sambil ngisi aja ya teman-teman ya. Dari aku selaku MC mungkin pamit undur diri. Terima kasih kalau banyak salah dari buka donasi. Yang benar hanya dari Allah, yang salah hanya dari Kak Siti Raihana. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Waalaikumsalam Silakan warahmatullahi wabarakatuh. meninggalkan. Terima kasih Kak. Jangan lupa isi absen ya teman-teman ya. Gazi, jangan lupa gazi. Mantap nih MC keren, mantap Kak Iqbal.
BTW direkam nggak ya?